Makhluk mitologi Yunani merupakan karakter terkenal yang muncul dalam dongeng Yunani kuno. Pada dasarnya mereka adalah sebagai lawan atau tantangan bagi pahlawan dan para dewa. Sama seperti dewa-dewi Yunani dan para pahlawan, monster-monster ini juga memiliki silsilah mereka sendiri, memiliki cerita asal yang terhubung dengan mereka. Karena itulah ada julukan ibu dari semua monster. Dia adalah monster betina Echidna. Echidna umumnya dianggap sebagai putri dewa laut purba Phorkys dan istrinya Keto, dewi personifikasi dari laut dalam yang berbahaya. Ini adalah silsilah yang diberikan pada Echidna, meskipun sumber lain menyebutkan orang tuanya adalah Dewi Bumi Gaia dan Tartarus. Tidak ada penggambaran yang jelas dari zaman kuno yang bertahan untuk wujud Echidna, tetapi penjelasan pada periode ini biasanya menggambarkannya sebagai peri cantik yang berbadan ular dalam penampilan. Ini berarti bahwa tubuh bagian atas Echidna adalah wanita, sedangkan bagian bawah terdiri dari ekor ular. Selain penampilannya yang mengerikan, Echidna juga memiliki karakter menakutkan lainnya dan dikatakan suka memangsa manusia. Meskipun tidak istimewa menjadi makhluk setengah manusia dan setengah ular, Echidna menemukan monster serupa untuk menjadi pasangannya. Monster itu adalah Typhon, yang merupakan keturunan Gaia dan Tartarus. Typhon adalah versi yang lebih mengerikan dari Echidna, karena selain menjadi setengah ular, Typhon adalah raksasa dan kepalanya dikatakan menyentuh kubah langit. Matanya terbuat dari api, dan di masing-masing tangannya tumbuh kepala 100 naga. Typhon dan Echidna menemukan tempat tinggal mereka di bumi, di sebuah tempat berbentuk goa, di wilayah bernama Arima. Di dalam goa Arima inilah, Echidna akan tinggal dan hidup sesuai dengan julukan ibu para monster, karena dia dan Typhon akan melahirkan keturunan mereka yang tidak kalah mengerikan seperti singa Nemea, Chimera, Sphinx, Hydra, Cerberus, dan lainnya. Peran para monster dalam mitologi Yunani pada dasarnya adalah sebagai tantangan bagi para pahlawan serta dewa untuk diatasi, dan akibatnya anak-anak Echidna akan menghadapi musuh mereka yang mematikan. Echidna kemungkinan sangat membenci para pahlawan besar mitologi Yunani. Sebagian besar anak-anaknya dibunuh dan dikalahkan oleh mereka. Bellerophon membunuh Chimera, monster gabungan dari ular, kambing, dan singa. Putrinya yang setengah manusia setengah singa, Sphinx, melemparkan dirinya sendiri dari tebing ketika pahlawan Oedipus mampu menjawab teka-teki darinya. Tentunya pahlawan yang paling dibenci oleh Echidna adalah Herakles atau Hercules. Dalam 12 tugasnya, ia mengalahkan atau membunuh beberapa dari anak-anak Echidna. Korban dalam tugas pertamanya adalah singa Nemea. Kemudian tugas kedua membawanya berhadapan langsung dengan Hydra, dan sekali lagi anak dari Echidna dibunuh. Dalam tugasnya yang keempat, di bagian samping dari pencariannya, Hercules telah membunuh elang Kaukasus yang mungkin juga salah satu anak dari Echidna. Hercules akan menutup 3 tugas terakhir yang melecehkan lebih banyak anak-anak Echidna. Pada tugas ke-10, ia membunuh anjing berkepala 2 Ortrus sambil mencuri ternak raksasa Geryon. Tugas ke-11 menyebabkan kematian naga Ladon ketika ia mencuri apel emas di Taman Hesperides. Akhirnya pada tugas ke-12, Hercules menunjukkan belas kasihannya. Ia hanya menangkap Cerberus keturunan Echidna, lalu kemudian mengembalikannya kepada Hades di dunia bawah. Echidna tentu saja akan menyalahkan Zeus, raja para dewa, atas kematian anak-anaknya, terutama karena putra Zeus, Herakles atau Hercules, yang telah melakukan banyak pembunuhan. Akibatnya bersama dengan suaminya Typhon, mereka akan berperang dengan para dewa Olympus. Meninggalkan tempat tinggal mereka di Goa Arima, Typhon beserta Echidna mengamuk menuju tempat kediaman para dewa di Gunung Olympus. Bahkan dewa-dewi Olympus ketakutan karena amukan mereka, sehingga sebagian besar dari para dewa melarikan diri dari istana mereka. Satu-satunya dewa yang tetap tinggal adalah Zeus, tentu saja karena ia harus menghadapi ancaman terhadap pemerintahannya. Untuk itu, Typhon dan Zeus terlibat dalam pertarungan epik. Pada satu titik, Typhon bahkan sedang berada di atas puncak dan mengalahkan Zeus. Namun akhirnya Zeus tentu saja bisa menaklukkan Typhon dan Echidna. Mereka tak berdaya terkena petir yang dilemparkan oleh Zeus. Setelah itu Zeus mengurung Typhon di bawah gunung Etna, di mana perjuangannya untuk melepaskan diri terus terdengar hingga saat ini. Echidna sendiri dikasihani oleh Zeus. Sang Raja Dewa memperhitungkan tentang anak-anaknya yang hilang, sehingga ibu para monster itu diizinkan untuk tetap bebas. Echidna akhirnya kembali ke kediamannya di Goa Arima.
Menurut beberapa sumber, Echidna adalah makhluk abadi, sehingga ibu para monster itu diperkirakan terus tinggal di goanya, menghabiskan waktu dengan kadang-kadang memangsa orang yang tidak waspada saat melewati pintu goa. Sumber lain menceritakan tentang kematian Echidna. Hera, ratu para dewa, telah marah mengetahui tentang monster betina itu yang suka memangsa orang-orang yang tidak waspada. Hera kemudian mengirim raksasa bermata 100 Argus Panoptes untuk membunuh monster itu. Pada saat Echidna sedang tertidur, Argus Panoptes menyelinap ke dalam goa untuk membunuhnya. Tidak ada penggambaran jelas dari Echidna yang bisa dikonfirmasi. Wujud yang paling diterima tentang dirinya dibentuk oleh deskripsi tentang wanita ular betina yang tinggal di sebuah goa. Tetapi beberapa penulis membantahnya dan menggambarkannya sebagai binatang mengerikan dengan 100 kepala yang tinggal di dunia bawah. Echidna dikatakan mampu menghasilkan racun yang dapat menyebabkan kegilaan. Karena selera sang monster untuk memangsa manusia, ia kemungkinan memiliki kepala ular untuk lebih mudah melahap mangsanya. Ini bertentangan dengan gambaran yang diterima secara umum tentang Echidna, yang biasanya digambarkan memiliki kepala dan dada seorang wanita cantik dan berekor ular. Echidna juga sering digambarkan bersayap atau memiliki 2 ekor. Sesuai namanya yang berarti wanita ular, Echidna merupakan Drakaina dalam mitologi Yunani.